Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala di 98,3 FM. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu 29 Maret 2014, Pekan Prapaskah ketiga. Apa kabar para pendengar yang terkasih? Semoga di pagi hari ini Anda semua dalam keadaan bersemangat. Di hari Sabtu ini tentunya di antara Anda ada yang sedang berlibur ataupun yang memulai aktivitas untuk mempersiapkan diri bekerja. Selamat mendengarkan dan menyimak Oase Rohani Katolik di pagi hari ini. Pendengar yang terkasih, berbahagia sekali karena di pagi hari ini kita semua akan ditemani oleh Pastor Bonifacio Oni SDB. Dan para pendengar terkasih, mungkin baru pagi hari ini Pastor Oni bersama kita. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Oni dan Anda semua dalam Oase Rohani Katolik selama 1 jam ke depan. Pendengar, marilah kita menyapa Pastor Oni yang sudah berada bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi Pastor. Selamat pagi Marita, apa kabar? Baik Pastor, luar biasa pagi hari ini. Baiklah para pendengar, kita akan mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa dipimpin oleh Pastor Oni. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai perjalanan kita pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, selamat pagi, terima kasih kami bisa bersama-sama Engkau, bersama-sama semua saudara yang ada di sini. Ya Bapa, berkatilah kami pada hari ini, mulai dari pagi hari ini sampai malam nanti ketika kami ingin tidur. Semoga segala sesuatu yang kami perbuat adalah selalu dalam nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, setelah kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita akan menyimak firman Tuhan menurut kalender liturgi Katolik pagi hari ini. Yang pertama dari kitab Nubuat Hosea, bab 6 ayat 1 sampai 6. Nubuat Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya." Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Pendengar yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Pendengar yang terkasih, marilah kita siapkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita siapkan hati untuk menyimak bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar terkasih, setelah kita bersama-sama menyimak firman-firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Oni. Dari bacaan pertama pagi hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada kami semua, Romo? Pertama kita kembali melihat bacaan Injil pada hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Yang jelas-jelas kita tahu bahwa orang Samaria itu dipandang sebelah mata dengan orang-orang Yahudi, baik yang daerah Galilea dan daerah Yudea, karena orang-orang Samaria itu darahnya bercampur dengan orang-orang jajahan Syria. Nah, tetapi di sini ada pertemuan antara orang yang dibuang itu, istilahnya dibuang, dengan Yesus. Artinya apa? Yesus tidak membeda-bedakan orang. Yesus malah mendekati orang yang tersisih, orang yang rapuh, orang yang perlu bantuan. Pada awalnya orang Samaria itu, perempuan Samaria itu menjadi bingung, galau, dan pada akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan pada bacaan hari ini yang kita dengar semuanya adalah ajakan untuk bertobat,
ajakan untuk kembali kepada Tuhan. Pada bacaan pertama dari kitab nubuat Hosea yang kita dengar tadi itu seperti suatu upacara pertobatan, berkorban, kembali kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah yang perlu kita tekankan adalah pertobatan yang sungguh-sungguh adalah pertobatan yang berkorban hanya demi Tuhan, hanya demi Allah. Dan di sini kita melihat Nabi mengajak supaya umatnya bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan menguatkan bahwa Tuhan itu setia walaupun umatnya tidak setia. Saya pikir di sini adalah sebuah perjalanan panjang dalam hidup kita yang tidak jauh dari kesalahan. Seringkali kita jatuh, seringkali bahkan kita menanyakan Tuhan itu ada di mana, tetapi Tuhan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita kembali membuka hati kita untuk kembali kepada Tuhan. Nah, pada suatu upacara pertobatan Nabi dalam bacaan pertama ini, Nabi Hosea ini, Nabi Hosea mengingatkan sekali lagi bahwa marilah kita memberikan hati dengan sungguh-sungguh. Korban-korban yang lain, korban-korban yang tidak berkenan di mata Tuhan sebaiknya disingkirkan. Dan kembali kita memberikan korban yang benar, yaitu diri kita sendiri yang sungguh-sungguh. Nah, pada saat ini seringkali kita juga bertanya-tanya, pada saat kita sedang galau, sedang risau, sedang kebingungan, bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan, kalau aku jauh daripadamu, apa yang terjadi? Tuhan, kok doa-doaku tidak dikabulkan? Gimana ini? Saya mau mengajak para pendengar kembali mengingat peristiwa 11 September ketika Twin Tower itu jatuh meledak. Banyak sekali orang yang berpikir, kenapa ada perbuatan jahat ini? Tuhan ada di mana terhadap perbuatan jahat ini? Nah, pada saat saya melihat kembali peristiwa tersebut, saya juga berpikir seperti orang-orang lain, bahwa kenapa ini boleh terjadi. Orang-orang yang ada di dalam gedung itu salahnya apa? Kok bisa sampai harus jadi korban? Tetapi beberapa minggu kemudian di majalah Time itu kita melihat tentang sebuah kesaksian dari keluarga sang korban. Jadi ketika pesawat itu menabrak dan mulai gedung terbakar, orang-orang di dalam gedung tersebut itu malah menelpon kerabatnya. Halo, mungkin mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Saya mau mengatakan bahwa saya mencintai kalian. Saya sedang ada dalam gedung yang meledak ini. Keluarganya tentu berkata, kenapa kamu tidak menyelamatkan dirimu? Kamu sedang dalam bahaya, sudah tidak bisa lagi. Yang penting kalian tetap move on, tetap berjalan ke depan, berbuat yang lebih baik. Saya akan menyertai engkau dan kita akan bertemu lagi di surga. Nah, di situ yang kita pikir Tuhan tidak ada pada saat keresahan kita, ternyata mereka orang-orang itu berdoa. Yang Kristen berdoa Bapa kami, yang orang Yahudi berdoa dengan doanya masing-masing. Tetapi yang jelas mereka pada saat itu disatukan dalam doa. Dan berpikir hanya satu, kepada Tuhan aku kembali. Dan kalau kita ketahui juga ada petugas pemadam kebakaran yang berusaha menolong. Dan kira-kira ada 300 orang korban juga dari petugas pemadam kebakaran tersebut. Diceritakan ketika mereka berusaha meraih sampai tingkat tertinggi, pada saat kira-kira tingkat 40, itu mereka disuruh kembali oleh pemimpinnya. Wah, kita tidak bisa sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi, pasti kita akan mati semua. Tetapi beberapa petugas mengatakan, bagaimana kita mungkin kembali? Di sini masih banyak orang yang memerlukan bantuan kita. Dan akhirnya mereka mencoba menolong dan bahkan mereka memberikan nyawa mereka pada saat mereka menolong. Nah, peristiwa contoh-contoh seperti ini mau mengatakan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu terjadi kalau kita benar-benar memberikan diri kita.
Kesetiaan kita itu pada Tuhan itu benar-benar akan ada kalau benar-benar kita membuka hati kita. Kembali kepada Tuhan bukan hanya pada ucapan saja. Harus dilihat buahnya. Buahnya manis atau tidak. Ketika dia berani berkorban, berarti itu buahnya manis dan itu bukan hanya ucapan saja. Nah, peristiwa pertobatan seperti ini juga harus kita lampaui dalam diri kita. Yang saya contohkan adalah sebuah peristiwa yang sangat ekstrim, sangat heroik. Tetapi kita lihat dari kesekian, dari kehidupan kita masing-masing yang sangat sederhana ini. Saya sebagai Romo, gimana kalau misa? Serius enggak? Bete enggak? Wih, kok bisa misa hari Minggu sampai 3 kali? Bosen enggak? Marah enggak? Gitu ya. Atau sebagai orang tua, Marita, sebagai ibu punya anak-anak sekarang sedang beranjak dewasa, khawatir nggak sama anak-anaknya, percaya nggak sama anak-anaknya, pasti ada kebingungan seperti itu. Hal-hal biasa dari masing-masing diri kita, coba kita refleksikan kembali dan berani melihat kekurangan yang kita hadapi dalam diri kita sendiri. Seringkali manusia tidak berani melihat kekurangan dalam dirinya sendiri karena rasanya sangat sakit. Harus menembus dirinya sendiri itu jauh lebih sulit daripada menembus tembok pertahanan Pentagon atau yang lainnya. Nah, dengan kesempatan pada masa Prapaskah ini, Nabi Hosea mengatakan, korban yang benar berikanlah dirimu sendiri. Berikanlah dirimu kepada Allah, dan di situ Tuhan akan memeluk kita, asal kita mau datang. Ya, terima kasih Romo. Rasanya bahwa bagaimana sikap kita harus lebih berani untuk membuka diri kita dan mengakui kelemahan yang ada pada diri kita itu sungguh-sungguh sulit ya Romo ya. Banget. Dan tidak bisa semua orang melaksanakannya dengan berani mengakui itu. Bagaimana caranya supaya kita bisa berani untuk mengakui kekurangan-kekurangan diri kita, padahal mungkin kita gengsi atau kita justru lebih menutup-nutupi kekurangan-kekurangan tersebut karena takut dengan omongan orang atau takut dengan dibicarakan orang tentang kekurangan tersebut. Kita sudah berani mengakui, menerima diri apa adanya, malah orang lain membicarakannya, begitu Romo. Iya, saya pikir ini adalah hal-hal yang sebagai perjalanan dan perjuangan kita semua, bukan hanya sebagai orang awam, Romo juga. Enggak cuman, kalau udah Romo nih pasti mudah melaksanakan. Enggak juga, tapi ini adalah perjuangan kita bersama. Yang perlu diingat bahwa masing-masing dari setiap orang saya pikir ada yang namanya kesombongan. Yeah. Kesombongan dalam diri itu ada di tengah-tengah hati kita. Kalau kesombongan itu ditoel, itu pasti yang namanya perisai, itu akan naik semuanya untuk melindungi kesombongan tersebut. Dengan segala bermacam alasan. Mau alasannya itu masuk akal, nggak masuk akal, yang penting aku menang. Nah, oleh karena itu keberanian tersebut, kenapa saya katakan keberanian tersebut, ketika kesombongan itu ditoel, perisai itu tidak boleh naik. Biarkan ketika kesombongan itu ditoel, rasa sakit yang kita terima. Rasa sakit yang sebenarnya kalau kita luka, jatuh gitu, borokan ya, kan harus dibersihin tuh. Kalau udah dibersihin kan pasti rasanya sakit. Tapi setelah itu dia sembuh gitu. Termasuk dalam melihat diri kita masing-masing, berani gitu melihat kekurangannya, melihat kebodohan kita, melihat kesombongan kita, egois kita, dan di situ kita serahkan kepada Tuhan. Nah, benar-benar melihat dan kemudian menyesalinya, dan setelah itu move on ke depan. Teorinya seperti itu, tapi dalam prakteknya, itu benar-benar nggak main-main. Ini butuh sebuah kekuatan yang sangat besar untuk berani. Romo, di dalam kitab Hosea di sini juga tertulis, Romo, Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini, Romo? Apakah berarti bahwa Tuhan kadang-kadang memberikan kita pencobaan atau kita menghadapi suatu tantangan, tapi pasti Tuhan akan menyembuhkan atau membalut kita? Iya, kalau misalnya Marita kan punya anak nih, gitu ya, cewek dan cowok gitu. Pada saat mereka ABG gini, pacaran gitu ya,
Pasti pada saat mereka ABG, mikirnya pengen cowok yang setia dan lain sebagainya, yang baik. Tetapi kesetiaan itu perlu diuji. Ketika ujian itu lolos, maka kita akan mendapatkan calon pendamping yang baik. Kehidupan ini juga perlu diuji supaya kita tahu quality controlnya itu sampai mana. Nah, ketika kita sudah mengetahui kelemahan-kelemahannya, pada saat diuji, ada kelemahan A, B, dan C, dan D, dan seterusnya, kita di situ akan lebih mudah memperbaikinya. Tapi di sini mau mengatakan bahwa Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu nggak jauh kok pada saat kita sedang diuji. Tuhan itu juga memberikan ujian kepada kita, nggak berat-berat banget. Yang paling berat itu udah dibawa sama Tuhan, yaitu salibnya sendiri. Kita cuma bantu ngangkut doang. Nah, ngangkut doang aja berat, apalagi Tuhan Yesusnya sendiri. Tapi di sini Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bahwa yang terberat sudah aku bawa. Sisanya saya pikir akan lebih mudah. Ya, berarti kita benar-benar harus ingat terus bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia ya Romo ya. Dan pasti juga akan membantu kita untuk membuat kita berusaha mengenal, bahkan Dia justru yang memanggil kita, mungkin menarik kita kembali dari kesesatan kita atau di saat kita lemah, asalkan kita berani untuk mengakuinya. Apakah begitu Romo? Ya, saya setuju. Untuk berani mengakui itu adalah salah satu kata yang cukup tepat saya pikir. Karena untuk berani mengakui juga perlu sebuah keberanian. Karena nanti ketika orang mengaku akan ketahuan salahnya. Nah, harus menanggung malu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yang pikirnya cuma malu doang, berhenti pada kata malu, ya nggak maju-maju. Ya. Tapi kita harus melihat yang lebih jauh, yaitu pengampunan, dipeluk kembali sama Tuhan itu. Ya. Romo, inilah sedang masa Prapaskah dan sebentar lagi kita akan Paskah ya Romo ya. Dan kita juga di saat ini diberikan kesempatan untuk pengakuan dosa. Apakah itu juga ada salah satu cara untuk berani mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan? Betul, betul sekali. Tentang pengakuan dosa nanti ini juga akan saya lebih dalam lagi setelah bagian kedua nanti. Tapi yang jelas bahwa pada saat orang mengakukan dosanya secara jujur di hadapan Tuhan melalui Romo, di situ dia akan mengerti apa yang dimaksud oleh kesetiaan dari Tuhan itu sendiri. Ya, Romo, sebelum kita menutup perbincangan kita di bagian pertama ini, bisakah Romo menekankan kembali kepada kami dan juga para pendengar yang terkasih inti dari bacaan pertama dan pesan yang bisa kami bawa untuk sepanjang hari ini dari bacaan pertama pagi hari ini? Baik. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa kita semua tanpa terkecuali diundang untuk kembali dipeluk sama Tuhan. Ya. Yang kedua bahwa kita juga diundang untuk berani membuka diri kita pada saat Tuhan datang, walaupun kita tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, ketakutan-ketakutan tidak mau datang kepada Tuhan, hendaklah kita jauhi. Karena Tuhan itu pasti mau menerima kita apa adanya. Bahkan pada saat kita jatuh, pada titik yang terendah. Di sini Tuhan selalu setia kok. Tuhan nggak akan ninggalin kita. Saya pikir itu yang akan di Nabi Hosea berikan. Yang penting kita berani membuka diri dan di situ membiarkan Tuhan datang. Ya, terima kasih Romo. Baiklah para pendengar terkasih, kita resapkan permenungan kita di bagian pertama ini dan kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Dan di bagian kedua nanti Romo Bonifacio Oni SDB akan kembali menemani Anda. Debulah
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 29 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Yonah dan Berik Jesu, martir. Martir kakak beradik ini disiksa hingga mati karena meneguhkan iman banyak orang Kristen di berbagai penjara di Persia. Yonah ditindih dengan pres sampai mati, sedangkan adiknya Berik Jesu menemui ajalnya setelah dituangkan aspal panas ke dalam mulutnya. Keduanya tak gentar sedikit pun menghadapi siksaan yang ditimpakan atas mereka. Mereka bahkan bersyukur karena turut serta bersama Kristus dalam penderitaannya untuk menyelamatkan manusia. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 29 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Yonah dan Berik Jesu, martir. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala, kembali kami menjumpai Anda dalam siaran Oase Rohani Katolik di hari ini, hari Sabtu 29 Maret 2014. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja memutar gelombang 98,3 FM. Dan para pendengar yang terkasih, kembali bersama Anda Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita masih akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan sampai di penghujung acara nanti. Pendengar yang terkasih, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita bersama Romo Oni, saya informasikan kepada Anda semua yang mau bertanya seputar iman Katolik ataupun mengirimkan usul dan saran, Anda dapat kirim melalui pesan singkat ke nomor 021927655555, 021927655555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim melalui alamat email kami
ke orkkaj@yahoo.com. orkkaj@yahoo.com. Baiklah para pendengar kasih, kita akan melanjutkan perbincangan dan permenungan dari Romo Oni di pagi hari ini. Romo, dari bacaan Injil kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada kita semua, Romo? Baik, pada bacaan Injil yang baru kita dengarkan tadi pada bagian pertama, mau menunjukkan tentang sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Perumpamaan ini memperlihatkan dua jenis sikap keagamaan yang sangat dominan dalam masyarakat Yahudi di zaman Yesus itu. Dan yang pertama maksud saya adalah orang yang menganggap dirinya benar. Dan yang kedua adalah orang yang benar. Nah, kembali kita melihat situasi pada zaman Perjanjian Lama. Orang-orang Farisi itu dikenal sebagai orang-orang yang suci. Hidup agamanya dalam, kemudian selalu melaksanakan hukum Tuhan dengan baik, bahkan dia berani mati demi kebenaran hukum itu sendiri. Nah, tetapi di sini kenapa orang-orang Farisi dikritik oleh Yesus? Orang yang menganggap dirinya benar itu diwakili oleh orang-orang Farisi, dan orang yang dibenarkan di sini adalah pemungut cukai. Nah, orang Farisi yang saya katakan adalah lambang umat yang mempraktekkan ajaran agamanya yang dia lakukan sehingga nampak sempurna, tidak cacat. Sedangkan pemungut cukai adalah lambang orang-orang berdosa yang tidak tertolong lagi karena terikat pada bentuk kerja yang menajiskan. Jadi orang-orang pemungut cukai itu level kesalahannya itu sangat-sangat di bawah. Jadi bisa dikatakan oleh orang-orang yang lain, mereka adalah najis. Kenapa sampai para pemungut cukai itu dibenci? Karena mereka itu yang mendapatkan izin dan tugas dari bangsa Roma untuk menagih bea cukai kepada bangsanya sendiri dari barang-barang yang masuk ke daerahnya. Dan mereka bekerja sama, artinya mereka bekerja sama dengan penjajah. Maka mereka sangat dibenci oleh bangsa mereka sendiri dan dianggap najis. Nah, di sini Yesus benar-benar kembali mau menunjukkan bahwa bagaimana orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, orang-orang Farisi, walau dalam doanya dia mengucap syukur pada Allah, tetapi sebenarnya dia itu berbicara pada dirinya sendiri dan tidak pernah memberikan tempat untuk Allah berkarya dalam dirinya. Kelihatannya dia itu baik karena Allah, tetapi sebenarnya tidak. Dia itu sombong karena pusatnya adalah aku. Dan yang kedua, orang Farisi itu sebenarnya jujur. Dia berdoa, bahkan berterima kasih kepada Allah dan mengungkapkan kenyataannya. Benar mereka tidak, apa yang tadi kita dengar, tidak merampok, tidak berbuat lalim, tidak berzina. Tetapi yang menjadi masalah pada akhir doanya, dia itu malah menghina orang lain. Nah itu, dia malah menghina orang Farisi, pemungut cukai itu yang tidak diberkenan di mata Tuhan. Yeah. Sedangkan berbalik, pemungut cukai ada dalam keadaan yang galau, bingung, malu ya sebagai pemungut cukai, tapi dia situasinya tidak bisa berhenti dari pekerjaannya. Kalau dia berhenti dari pekerjaannya, nanti dia mau makan apa? Yeah. Pekerjaannya cuma itu doang. Dan setelah itu, kalau dia benar-benar mau berhenti dari pekerjaannya dan bertobat menurut hukum adat yang ada, dia harus mengembalikan segala hal yang telah dia makan dari sama saudaranya tersebut dan ditambah 1/5. Duitnya dari mana? Jadi pemungut cukai di sini kita bandingkan seperti orang-orang yang hidup dalam situasi tanpa harapan. Tetapi dia benar-benar mengandalkan Tuhan tanpa harapan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu dia mencari harapan dari yang lain, yaitu Tuhan sendiri. Berbeda dengan orang-orang Farisi tersebut. Kita lihat saja caranya.
Dia tadi tidak mengangkat kepala ke langit karena malu. Karena Tuhan sebagai alat, menurut tradisi tempatnya ada di atas. Dia bahkan untuk memandang Tuhannya sendiri tidak berani. Kemudian memukul diri sebagai tanda penyesalan. Mea culpa, mia grande culpa, aku bersalah, ini kesalahanku yang terbesar. Dan kemudian dia itu memohon kasihan dari Tuhan, bukan bersyukur. Karena memang tidak punya apa-apa yang bisa dipamerkan. Di mata Tuhan dia bukan siapa-siapa. Nah, ini ada dua situasi, dua keadaan, dua jenis yang bisa kita refleksikan untuk diri kita sendiri. Aku berada di mana? Dalam bacaan pertama tadi, bagian pertama saya mengajak untuk berani melihat diri sendiri. Nah ini, berani aku ada di mana? Seringkali kita pada saat berdoa atau pada saat bertindak, aku melakukan sesuatu yang benar, tegas. Tetapi itu sebenarnya berkenan di mata Tuhan, tidak. Nah, keberanian untuk melihat diri sendiri itu bisa kita bandingkan dalam bacaan Injil yang baru kita dengar ini. Aku berada di mana? Ketika kita sudah berani melihat diri kita, kemudian kita diajak bertobat. Tuhan mengajak kita bertobat. Karena benar, di mata Tuhan, kita tidak akan bisa lebih tinggi daripadanya. Tuhan sendiri pada bagian Injil terakhir dia mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan akan ditinggikan. Gitu. Di mata Tuhan ya udah, jangan macam-macam. Karena dia adalah pencipta kita yang sebenarnya sangat menyayangi kita. Nah, pada saat saya kecil itu, kalau lagi liburan tuh main ke rumah kakek saya, mbah saya, Mbah Kung sama Mbah Putri di Solo. Waktu kecil itu saya bukan tinggal di Jakarta tapi tinggal di Kalimantan sampai kelas 5 SD. Kelas 6 baru ke Jakarta. Nah itu kalau liburan di rumah mbah itu menyenangkan karena kita ke desa, bermain di sawah, bermain di hutan. Mainnya apa ya? Main bola, main di lumpur, mandi di sungai, mancing, nyari udang, nyari ikan. Kemudian yang paling penting adalah anak-anak kecil itu pasti akan memamerkan kejagoannya. Jagonya apa? Kami biasa suka nyelepet. Apa itu nyelepet, Romo? Nyelepet, ketapel. Oh, ketapel. Melintang kalau bahasa Jawanya. Gitu ya, ngetapel burung. Kalau kena, wah berarti jago. Titis, kalau orang Jawa bilang titis nih, apa jitu selepetannya. Selepetan bahasa Indonesia bukan? Bukan ya? Ya itu, mengetapel burung gitu. Yeah. Tapi sayangnya, karena saya nggak biasa main ketapel, saya selalu nggak kena gitu. Diejek-ejek, nggak jago loh, bukan jagoan loh gitu ya. Bukan pakai lo kalau di Jawa ya. Kamu nggak jago, ya yang lainnya dapat. Setelah kalau dapat kan kita bakar sama-sama burungnya, kita makan. Tapi tidak ada yang hasil dari keringat saya. Situ saya kesal juga ya, kalau setiap main selalu diolok-olok karena nggak pernah kena. Satu sore setelah main, saya pulang ke rumah Mbah Kong saya, dia punya ayam jago gede banget gitu. Kemudian dari jauh, ini saya coba deh saya ketapel dia. Tapi dalam hati saya, kalau saya ketapel juga pasti nggak kena gitu ya. Orang jauh, tapi saya iseng aja, saya coba ketapel, kena. Nah lo. Kena kakinya, si jago pincang. Saya jadi takut masuk ke rumah gitu. Masuk ke rumah kemudian berpikir seperti tidak terjadi apa-apa gitu, cuek-cuek aja, nggak ada apa-apa nih gitu. Besok paginya kakek saya tanya gitu, itu ayam jago saya kok pincang ya, kenapa ya? Semuanya diam, saya dan saudara saya diam gitu. Saudara saya melihat kejadian tersebut, tapi saya diam karena saya takut pasti nanti dimarahin nih gitu ya. Ya udah, kejadiannya kalau misalnya itu berlanjut sampai sore gitu. Satu sore kalau misalnya kakek saya ngajak, yuk kita ke sungai yuk, nangkep udang yuk gitu, siapa yang mau? Kemudian nenek saya bilang, ya jangan semuanya pergi, satu harus di rumah bantu saya bersih-bersih rumah gitu. Saya pengen pergi kan, tapi saudara saya bilang ayam gitu ya. takut dilaporin. Ya udah dia yang pergi main, saya yang bersih-bersih rumah gitu kan.
Sekarang siapa yang mau cuci piring? Kalau habis makan gitu, siapa yang mau cuci piring? Saudara saya bilang, ayam gitu. Wah, daripada ketakutan akhirnya saya cuci piring. Ini siapa yang mau ngepel lantai? Ayam gitu kan. Jadi saya takut. Saya melaksanakan tugas tersebut bukan dengan sukacita tapi karena takut. Tapi sampai suatu hari saya udah gak tahan lagi ini. Wah, masa jadi kerja paksa di rumah, bukannya liburan malah kerja melulu nih. Saya memberanikan diri untuk datang kepada kakek saya. Mbah Kung, saya mau ngomong nih, jujur nih. Mau ngomong apa? Sebenarnya itu yang membuat kakinya ayam jago pincang itu saya. Saya ketapel dari jauh, saya pikir gak kena, malah kena. Jadi selama ini saya gak berani ngaku, takut ketahuan, nanti takut dimarahin. Kemudian kakek saya bilang, sebenarnya yang kamu lakukan itu pada saat sore itu ngetapel si ayam jago, saya lihat kok dari balik jendela gitu ya. Jadi kakek saya ngelihat. Tapi yang dia sesalkan, kata kakek saya, kenapa kamu mau istilahnya diperbudak oleh saudaramu karena ketakutan atas kesalahanmu sendiri. Kalau saja kamu mengakui dari dulu, saya juga gak ada masalah gitu ya. Saya pikir Allah Bapa di surga juga melihat kita dari jendelanya dia gitu. Sudah tahu segala kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kebodohan kita, kesombongan kita. Tapi sekarang berani gak saya mau datang kepada Tuhan dan mengatakan, ya Tuhan, ini aku bersalah dan aku mau kembali kepadamu. Tuhan sebenarnya sudah tahu dan sedih karena kita masih diperbudak istilahnya juga oleh kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita. Yang diperlukan adalah aku mau datang dengan segala kelemahanku. Sama seperti pemungut cukai itu. Dia datang kepada Tuhan dengan segala kesalahannya dan kemudian berserah dan hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai penyelamat dia. Sebagai pemberi rahmat. Jadi yang mau kita lihat bahwa pertobatan itu pada dasarnya bukan cuma mau mengingat-ingat dosa kita doang. Bukan cuma mau mengingat-ingat, tapi mau menghadapkan diriku kepada Bapa dan hanya melalui rahmat Bapa aku bisa disembuhkan dan diselamatkan gitu. Nah, di sini gereja memberikan fasilitas untuk bisa kembali kepada Tuhan. Pada saat manusia berdosa, hubungan kita dengan Tuhan pada saat itu retak. Gereja memberikan fasilitas yaitu melalui sakramen pengakuan dosa. Sakramen pengakuan dosa ini laris-laris nggak laris gitu ya. Laris-laris nggak laris karena kalau cuma mau Natal Paskah doang jadi cukup ramai. Bukan ramai, cukup ramai. Tapi kalau hari-hari biasa, sepi banget gitu ya. Itu pasti kalau lupa dibersihin di kamar pengakuan dosa banyak laba-laba gitu. Kalau sekarang ini pasti bersih karena banyak sekali dipakai. Nah, saya pikir romo-romo yang sebelumnya juga memberikan penjelasan tentang apa pengakuan dosa. Tapi dari saya sendiri, saya ingin menguatkan hati saudara-saudari untuk berani masuk ke ruang pengakuan dosa. Kenapa berani? Karena masuk ruangan pengakuan dosa itu mengerikan, teror gitu ya. 1 lawan 1 sama romonya. Kemudian harus ngomong dosa-dosanya lagi di hadapan manusia. Apalagi kalau romonya kenal. Nah, apalagi kalau romonya kenal. Nah, seringkali romonya siapa? Oh, Romo Oni. Wah, gua kenal nih, malu nih. Cari aja romo yang tua deh kalau gitu. Tapi nggak denger dia. Ntar dosanya diampuni apa enggak saya nggak tahu deh. Nah, gitu. Nah, memberi kekuatan kenapa? Pertama saya mau mengatakan bahwa kami para romo menjamin benar-benar rahasia pengakuan dosa. Kami tidak akan pernah membocorkan karena itu dimeteraikan dan benar-benar rahasia besar. Mulut kami nggak boleh ember. Kalau ember akan ada sanksi yang benar-benar berat, yang benar-berat untuk romo-romo. Nah, jadi pada saat pengakuan dosa yang harus saya katakan kepada saudara-saudari yang terkasih, yang pertama adalah sebelum masuk ruang pengakuan dosa, hendaklah memberikan waktu untuk memeriksa batin. Diam sejenak, memeriksa batin, melihat kembali kesalahan-kesalahanku, dan setelah itu masuk ke ruang pengakuan dosa.
jangan langsung nyelonong. Ya, kalau datang udah lari-lari gitu, wah hari kosong nih masuk aja, tapi belum memeriksa batin, akibatnya ntar dalam ruang pengakuan dosa dia bingung, apa ya dosanya apa ya. Itu yang sering terjadi sama diri saya. Biasa saya suruh keluar dulu deh, merenung dulu, nanti masuk lagi gitu ya. Dan setelah itu ketika buka pintu nggak perlu jengkeng. Ini bukan masuk gereja, itu yang saya lihat, jengkeng kayak mau masuk gereja, nggak usah masuk. Kemudian tutup pintunya karena ini sifatnya sangat rahasia dan tidak boleh terdengar sama orang lain. Seringkali kalau udah masuk ke dalam tuh deg-degan, takut gitu ya. Aduh, Yalah, mau ngomong apa gitu kan. Apalagi mau mengakui kesalahan, Mo. Nah itu, mau ngomong apa ya? Kalau misalnya benar-benar bingung dan tidak tahu, katakan kepada romonya. Romo, saya bingung mau ngomong apa. Tadi saya sudah merenung, tolong bimbing saya. Ini pengakuan dosa saya mungkin yang sudah cukup lama, biasanya udah cukup lama gitu yang bingung. Nah setelah itu pasti Romo akan pasti akan membimbing. Dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dia akan memberikan juga jawaban-jawaban yang bisa membuat kita menjadi lebih tenang dan mengerti bahwa Allah itu baik gitu. Nah, pada saat pengakuan dosa yang harus diperhatikan pertama harus jelas. Dosa-dosanya itu jelas. A, B, C. Jangan pernah pakai istilah-istilah misalnya gitu ya. Romo, saya berdosa semalam waktu habis clubbing saya jatuh ke lubang. Itu kan pakai istilah jatuh ke lubang, apaan, dosa apaan nih? Biasanya romo-romonya bingung gitu. Atau juga Romo, saya mencuri tali gitu. Tapi di ujung talinya ada sapi loh. Ini yang dicuri tali atau sapi atau gimana, kita bingung. Jadi harus jelas dan pasti apa yang mau dikatakan gitu ya. Jangan pernah pakai istilah. Dan kemudian kalau dosa itu pernah diakukan pada pengakuan dosa sebelumnya dan Romo sudah memberikan absolusi dan penitensi, itu tidak perlu dilakukan lagi pada pengakuan dosa berikutnya. Kita menghargai bahwa Tuhan itu baik hati dan sudah menghapus dosa-dosa kita, kecuali dosa itu dibuat lagi, baru perlu dikatakan. Dan setelah itu harus jujur, jangan disembunyikan gitu ya. Pas lagi buka pintu, romonya kenal. Jadi aku ngomong yang dosa-dosa ringan, dosa saya marah, dosa saya nggak baca kitab suci, dosa saya telat ke gereja gitu, yang kira umum-umum saja. Padahal dia menyimpan sebuah dosa yang besar. Saya ingin cerita tentang, mungkin pemirsa bisa mengoreksi saya, kalau saya tidak salah Santo Yohanes Maria Vianney, seorang pastor diosesan. Pastor itu dalam studi pendidikannya dia tidak begitu brilian, tidak begitu pintar, sehingga setelah ditabiskan oleh Bapak Uskupnya, ditugaskan di satu desa yang terpencil. Tetapi dia punya kelebihan rahmat Tuhan, yaitu dia benar-benar orang kudus dan suci. Orang-orang datang dalam pengakuan dosa banyak sekali kepada dia dan merasa disegarkan setelah melakukan pengakuan dosa itu. Nah, karena ketenaran dia tetap, biasanya kalau ada orang yang tenar, ada orang yang iri juga. Yeah. Sehingga dibuatlah gosip yang bermacam-macam terhadap Romo itu. Dan suatu hari orang itu yang membuat gosip kepada Romo itu mengakukan dosanya ke Romo. Dan dia bicara seperti yang saya katakan tadi, yang biasa-biasa aja. Dan setelah itu apa yang disuruh oleh Romo tersebut? Untuk mencuci sapu tangan. Tolong cucikan sapu tangan ini gitu ya. Setelah itu kembalikan kepada saya. Orang itu pulang ke rumah dan mencuci sapu tangannya, dan ketika kembali sampai di di gereja, Romo ini sapu tangannya tapi ada 3 titik noda yang tidak bisa hilang. Saya udah pakai segala macam cara nggak bisa hilang. Kemudian Romo mengatakan 3 titik noda ini adalah dosamu yang kamu sembunyikan. Oh, Romonya tahu ya? Romonya tahu, dia mempunyai rahmat tersebut. Dan dari situ orang itu mulai melakukan pengakuan dosa yang baik. Setelah dicuci, ya saya pikir pasti akan hilang gitu. Nah,
jujur di hadapan Tuhan itu sebenarnya sangatlah indah. Kita tidak perlu malu karena kita memang ciptaan Tuhan gitu. Kita menjadi malu kalau kita nggak mau kembali lagi kepada Tuhan. Dan yang terakhir, setelah mengakukan dosanya, biasanya orang mengatakan, Romo, inilah dosa-dosa saya, berikanlah saya absolusi dan penitensi yang berguna bagi saya. Kata absolusi dan penitensi itu bukan bahasa Indonesia yang biasa. Ya. Seringkali kelibet-libet gitu ya. Malah susah mau. Nah itu, saya malah sering dengar, tolong berikan saya amunisi yang berguna bagi saya. Wih, mau perang apa gimana? Ya, perang sama kejahatan sih bisa. Tapi kita ganti saja, bisa katakan kepada Romonya, Romo, inilah dosa-dosa saya mohon pengampunan dan denda dosa yang berguna bagi saya. Di situ Romo akan memberikan nasihat-nasihatnya, setelah itu akan memberikan denda dosa. Ya. Setelah itu akan memberikan berkat pengampunan. Selesai deh. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan lagi. Ya, terima kasih Romo. Wah, para pendengar terkasih, sungguh luar biasa pagi hari ini kita mendapatkan inspirasi dari Romo Oni, bagaimana kita bisa melihat kembali ke dalam diri kita sendiri dan juga apakah kita berani untuk mengakui kekeliruan atau kesalahan kita seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai dalam bacaan Injil. Dan juga Romo Oni sudah menjelaskan bahwa kita juga harus berani untuk masuk ke ruang pengakuan dosa. Kenapa harus berani? Tadi sudah dijelaskan oleh Romo Oni. Baiklah para pendengar terkasih, mudah-mudahan pada kesempatan ini, di kesempatan masa Prapaskah ini, kita semua diberanikan oleh Tuhan dan juga kita berani untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui perantaraan para Romo di ruang pengakuan dosa. Begitu ya Romo? Iya, tepat sekali. Baiklah para pendengar terkasih, karena waktu maka kita harus menghentikan perjumpaan kita di pagi hari ini, di hari Sabtu 29 Maret 2014, Pekan Prapaskah ketiga dalam Oase Rohani Katolik. Maka Pastor Bonifacio Oni SDB dan saya Bernadette Marita harus undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Sabtu, tentunya dengan selalu bersemangat dan tersenyum. Kita akan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini dengan doa tahun pelayanan dan mohon berkat Tuhan melalui Pastor Oni. Marilah pendengar terkasih, kita bersama-sama berdoa doa tahun pelayanan. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putra-Mu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bertekun mewujudkan ajaran-Nya, supaya kami lebih suka melayani, bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari pekerjaan, harapan, dan cita-cita kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani,
tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.